Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menopause adalah suatu proses alamiah yang akan terjadi pada setiap wanita, di mana terjadi penurunan fungsi dari ovarium dan akan diikuti dengan penurunan fungsi hormon reproduksi. Pada dasarnya, setiap wanita itu diciptakan, yaitu pada saat di dalam kandungan akan terjadi oogenesis sampai usia 5 bulan. Di mana jumlahnya sekitar 7 juta dan akan menurun pada saat persalinan, hanya tinggal sekitar 500 sampai 1 juta, dan akan terus menurun berjalannya dengan waktu. Pada saat usia 35 tahun tinggal sekitar 100.000, dan puncaknya penurunan adalah pada sekitar menopause, yaitu hanya 10.000. Penurunan hormon estrogen tersebut atau hormon reproduksi akan berdampak pada organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, baik fisik maupun psikologis. Dampak dari fisik yaitu pada pembuluh darah, yaitu akan terjadi hot flash atau semburan hawa panas, yaitu dari wajah ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua pada vagina, di mana vagina akan terjadi pengeringan vagina dan penipisan. Ini sering terjadi gangguan pada saat bersenggama dan sering juga terasa gatal-gatal di sana. Kemudian yang ketiga yaitu pada uretra. Di sini juga terjadi penipisan dari mukosa atau lapisan uretra sehingga terjadi gangguan pada buang air kecil. Yang keempat adalah kehilangan jaringan penunjang. Jaringan penunjang di sini adalah kolagen. Di mana dengan kekurangan kolagen maka kulit akan mudah keriput, kemudian kering, kemudian gigi goyang, rambut juga rontok. Yang kelima adalah perubahan atau peningkatan dari berat badan. Ini terjadi karena ketidakseimbangan dari hormon metabolisme dari lemak. Kemudian yang keenam adalah gangguan dari tulang dan sendi. Terjadi karena ada ketidakseimbangan dari osteoblast dan osteoklas, di mana osteoblast untuk pembentukan tulang, osteoklas penyerapan tulang. Pada menopause karena berkurangnya atau tidak adanya estrogen, maka osteoklasnya akan bekerja lebih kuat sehingga terjadi pengeroposan dari tulang. Kemudian yang 7 adalah penyakit yang terutama di sini adalah kardiovaskuler. Kelainan berikutnya adalah psikologis. Psikologis ini bisa terjadi cemas, kemudian kelelahan mental, jadi sering emosi gitu ya, sering marah gitu. Kemudian insomnia atau sulit tidur. Kemudian daya ingat juga menurun karena estrogen itu juga mempengaruhi kognitif ya atau daya pikir ya. Kemudian bisa terjadi depresi. Kalau seseorang tidak siap untuk menghadapi menopause, bisa terjadi depresi. Untuk mengatasi keluhan-keluhan atau kelainan-kelainan fisik yang terjadi karena penurunan estrogen, yaitu 1, pemberian suli hormon atau hormon replacement terapi, yaitu diberikan hormon estrogen, progesteron alamiah, di mana pada seseorang yang masih punya rahim, itu pemberian adalah estrogen kombinasi dengan progesteron alamiah. Apabila seseorang yang sudah tidak mempunyai rahim, hanya perlu diberikan estrogen. Kemudian yang kedua adalah suli hormon alamiah atau yang dikatakan pitoestrogen. Kita harus mencari zat-zat yang terdapat baik dalam makanan, buah-buahan maupun sayuran, yaitu yang mengandung vitamin C, vitamin D, vitamin E, zinc, dan isoflavin. Di mana vitamin C tersebut banyak didapatkan pada buah sitrus, buah tomat, buah stroberi, jambu biji. Kemudian pada sayuran yang banyak mengandung vitamin C bisa kita dapatkan pada brokoli, paprika, dan bayam. Untuk yang vitamin D bisa kita dapatkan dengan berjemur, kemudian minyak ikan, kuning telur, ikan tuna, ikan tenggiri, maupun ikan salmon. Vitamin E sendiri banyak kita dapatkan pada kacang-kacangan, minyak zaitun, alpukat, dan bayam. Kemudian zinc banyak kita temukan pada tiram, kerang, kepiting, daging sapi, unggas, dan kacang-kacangan. Kemudian untuk yang isoflavin banyak kita temukan pada olahan kedelai. Yang ketiga adalah terapi tambahan, yaitu tergantung dari keluhan.
wanita tersebut bisa dengan fisioterapi, akupresur, relaksasi, kemudian yoga juga boleh, intinya untuk membuat seseorang itu tidak stres ya. Kemudian yang terakhir adalah olahraga. Dengan olahraga yang teratur kita bisa menciptakan juga kekuatan pada tulang-tulang. Mari kita usahakan olahraga itu dari sejak usia dini, usia reproduksi, apalagi usia menopause. Mari kita sambut menopause dengan pola hidup yang sehat, makanan sehat, olahraga teratur, salam sehat, jangan lupa bahagia. Selamat Hari Menopause Sedunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.